Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah dia sadar sudah menyakitimu? Apakah seseorang dengan sifat manipulatif, bahkan mungkin narsistik, pernah menyesal dengan semua yang dia lakukan padamu? Kalau dia sadar, kenapa tetap mengulang? Tapi kalau dia nggak sadar, kok bisa serapi itu rencananya? Di video ini, kita akan bahas dengan pelan-pelan, apakah seorang NPD sadar, dan apakah mereka bisa menyesal? Oke, bumper dulu. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Halo teman-teman, kembali lagi ke NPD Survivor Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kesadaran seorang narsistik. Kita mulai dari konsep dasar dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan sadar? Ada orang yang tahu dia menyakiti, tapi tidak peduli. Ada juga yang memang tidak mampu memahami perasaan orang lain. Dalam konteks NPD ada 2 jenis. Sadar secara intelektual, tahu bahwa kamu sakit hati. Sadar secara emosional, benar-benar merasakan penyesalan. Jadi ada yang intelektual, ada yang secara emosional. Nah, banyak dari mereka punya kesadaran intelektual, tapi tidak punya empati emosional. Mereka tahu kamu menangis, tapi mereka itu hanya berarti kamu masih bisa dikendalikan. Oke, kita bahas ini karena saya habis membaca buku Tony Sayers, tipe-tipe orang manipulasi, di halaman 23, manipulation-nya dan sebagainya. Nah, apa yang NPD sadari saat sedang menyakiti? Mereka sadar bahwa kamu merasa sedih, kamu butuh penjelasan, kamu merasa tidak adil. Tapi apa sih yang mereka pikirkan saat itu? Kalau kamu sedih, berarti kamu lemah. Kalau kamu bertanya, berarti aku masih memegang kendali. Sadarnya beda niat. Bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengevaluasi apakah kamu masih bisa dimanipulasi. Nah, kalau begitu bagaimana dengan penyesalannya? Ada rasa sesal nggak seseorang manipulator melakukan seperti itu? Ini bagian yang paling menyakitkan bagi survivor. Dalam tanda kutip ini ya, dia menangis setelah menyakitiku. Itu berarti dia menyesal kan? Tidak selalu. Ada beberapa jenis penyesalan pada pelaku manipulasi atau NPD. 1. Penyesalan kehilangan kontrol. Kok kamu jadi ngejauh sih? Kok nggak kena sih gue takut-takutin begini? Bukan karena dia kasihan padamu, tapi karena dia kehilangan power. 2. Penyesalan image rusak. Karena seorang yang kecenderungan punya narsistik itu sangat tidak suka citranya, topengnya terbuka. Maka di buku saya yang pertama judulnya Topeng yang Memikat. Kalau topeng yang memikatnya sudah ketahuan, penyesalan bagi mereka, image-nya rusak. Kalau kamu cerita ke orang, aku kelihatan jahat. Itu yang mereka tahan-tahan. Mereka nggak mau topengnya ketahuan atau terbongkar. Penyesalan bukan karena kamu terluka, tapi karena reputasi dia terancam.
Ketiga, penyesalan sesaat. Ini biasanya terjadi saat hovering nih. Yang kemarin kita bahas ya di episode sebelumnya ya, hovering nih. Penyesalannya sesaat aja. Saat kamu benar-benar ingin pergi, mereka akan tiba-tiba minta maaf. Tapi besoknya kembali menyalahkan kamu lagi. Terus aja ngulang begitu terus. Nah, ini yang menarik. Bisakah NPD benar-benar menyesal? Jawaban jujurnya, bisa saja kalau mereka mau terapi intensif. Tapi mau nggak? Itu dia, gengsi dong. Yang kedua, konsisten menghadapi rasa malu. Kadang-kadang di pikiran mereka, berobat itu, atau terapis itu, atau konsultasi itu langsung membuat mereka merasa malu. Kalau kita sebagai yang normal atau pikirannya jernih, pola pikirnya mempunyai pola pikir yang jernih, berobat kenapa harus malu? Kalau memang mengetahui dirinya ada sesuatu yang janggal atau pola pikirnya yang aneh. 3, mau melihat dirinya dengan jujur. Kalau dia jujur pada dirinya sendiri, itu sulit sih, karena kebanyakan mereka orang manipulatif ya. Kejujuran itu menghancurkan topeng mereka. Tapi kalau emang mau melihat dirinya dengan jujur, kalau mereka memang sakit atau memang ada gangguan, itu bisa kok dikategorikan berarti mereka sudah menyesal. Tapi kebanyakan NPD tidak mau merasa lemah, tidak tahan diintrospeksi, tidak tahan dikritik, tidak tahan merasa bersalah. Jadi ya bisa menyesal, tapi sangat jarang. Dan bahkan kalau mereka menyesal, itu bukan jaminan mereka berubah. Jangan-jangan bagian dari hovering lagi. Oke teman-teman, karena di NPD Survivor Indonesia, kita berfokus pada survivor. Jadi pesan untuk kamu sebagai survivor, kamu mungkin masih bertanya, kalau dia sadar kenapa tidak berubah? Kalau dia tidak sadar, kenapa sakitnya terasa sengaja ya, kayak disengaja-sengajain? Pertanyaan itu wajar, tapi kamu tidak harus menunggu dia sadar untuk bisa sembuh. Penyesalan mereka bukan tanggung jawabmu, kesembuhanmu lah milikmu sendiri. Sekali lagi, kesembuhanmu adalah milikmu sendiri. Kamu berhak bebas meski dia belum mengakui kesalahannya. Oke teman-teman, sebagai penutup, kalau kamu sedang bingung, marah, atau bahkan rindu seseorang yang menyakitimu, ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang seperti kamu bertanya-tanya hal yang sama. Jangan tunggu dia sadar, baru kamu sembuh. Pulih adalah pilihan yang bisa kamu ambil sekarang. Dan kami di NPD Survivor Indonesia ada untuk jalan bareng kamu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan kami tunggu di npdsurvivorindonesia.com karena kamu tidak sendirian. Saya Andrian Hendranata, terima kasih. Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian.